Mbak Ferawati Firda. Hadir, Bu. Mbak Ririn Rahayu. Hadir, Bu. Mbak Musyarifatul Hikmah. Hadir, Bu. Mbak Yola Ainun Faza. Tidak masuk. Nggak ada. Kenapa? Sakit. Dari kemarin ya? Iya, Iya, Bu. tipes Bu, tapi nggak tahu nggak ada surat izin. Oke, semoga cepat sembuh ya. Amin. Kemudian Mbak Lina Dwi. Hadir, Bu. Mbak Dinda. Hadir, Bu. Mbak Afra. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, ada yang sudah tahu kita mau belajar tentang apa? Tahu, Bu. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah MFGD. Oke, tujuan pembelajaran pada materi kali ini, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian makna dan fungsi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Kemudian Ibu harap kalian mampu menjelaskan pengertian amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang tahu khalifah itu dijelaskan pada Quran surat berapa, ayat berapa? Al-Baqarah ayat 30. Oke. Saya minta tolong Mbak Firda untuk membacakan. Saya, Bu. Duduk ya, Bu. Ya, duduk aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mbak Firda sepertinya sudah hafal ini. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Khalifah. Nah, sebenarnya apa sih khalifah itu? Siapa yang tahu? Pemimpin. Baik. Nah, khalifah itu artinya adalah pemimpin. Nah, apa sih tugasnya? Yaitu tugasnya adalah salah satunya adalah berdakwah. Nah, dakwah ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 104. Nah, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, pengertian dakwah sendiri yaitu dari bahasa. Nah, secara bahasa dakwah ini dari kata da'a yadu'u dakwatan. Da'a itu artinya seruan, dan yadu'u ajakan, dan dakwatan itu artinya panggilan. Nah, secara istilah dakwah berarti ajakan atau panggilan yang diarahkan kepada masyarakat luas untuk menerima kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nah, dakwah juga sebagai upaya setiap muslim untuk mengamalkan fungsi kerisalahan dan kehormatan. Ada yang tahu pengertian dakwah dalam arti luas? Siapa yang tahu? Menebarkan kebaikan mungkin, Bu. Bisa langsung tunjuk tangan? Ya, silakan Mbak Rini. Ini, Bu, pengertiannya itu merupakan segala aktivitas dan usaha untuk mengubah situasi tertentu ke arah apa yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam, Bu. Ya, benar. Saya juga tahu, Bu. Ya, Mbak Firda, silakan. Itu maksudnya itu adalah ajakan dan menyuruh manusia atau masyarakat kepada ajaran Islam. Jadi itu dengan memberikan pengertian atau kesadaran tentang kebesaran ajaran Islam itu. Ya. Nah, Ibu mau menambahkannya. Yang terakhir, dakwah itu juga bisa diartikan ajakan dan menyeru manusia untuk masyarakat kepada ajaran Islam dengan memberikan pengertian atau kesadaran tentang kebesaran ajaran Islam. Nah, jadi yang disampaikan Mbak Ririn dan Mbak Firda tadi sudah benar ya. Mungkin Mbak Ririn dan Mbak Firda sudah membaca buku ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, kemudian ada yang tahu nggak apa sih dakwah amar ma'ruf nahi munkar? Belum, nggak ada ya? Belum tahu ya? Belum sampaikan. Oke, kalau gitu silahkan anak-anak mencari dari buku ataupun internet tentang pengertian dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini. Ya, silakan. Ibu beri waktu mulai dari sekarang. Silakan. Boleh diskusi ya? Iya, Bu.
Kemudian ma'ruf, yaitu mengenal, mengetahui, mengerti. Kemudian ada terakhir yaitu munkar, mengingkari atau menolak. Nah, jadi kesimpulannya gimana Mbak Afra kira-kira? Jadi kesimpulannya dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu mengajak dan menyuruh manusia untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan atau kemungkaran itu, serta mengajak pada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Begitu, Bu. Oke, jadi amar ma'ruf nahi munkar ini mengajak kita untuk mengajarkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Lanjut. Kemudian ada fungsi dakwah. Fungsi dakwah bisa diartikan sebagai meneruskan tugas Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 110. Nanti bisa dibaca ya di rumah. Kemudian selanjutnya ada mewujudkan masyarakat Islam sebagai rahmat. Nah, ini juga terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, nanti ayat sama artinya bisa dikaji di rumah sebagai tugas. Kemudian ada sasaran dakwah. Nah, yang pertama itu adalah perorangan. Nah, perorangan ini dibagi menjadi dua, yaitu umat ijabah sama umat dakwah. Nah, apa sih umat ijabah itu? Nah, umat ijabah adalah mereka yang beragama Islam. Dan kemudian yang umat dakwah itu adalah mereka yang beragama selain Islam. Berarti nonis ya seperti itu. Kemudian yang kedua ada sasaran dakwah masyarakat. Nah, dakwah yang dilakukan dalam masyarakat ini bersifat perbaikan, bimbingan, serta peringatan. Misalnya mengelola lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Nah, kemudian ada yang tahu lagi misalnya apa? Saya, Bu. Memberikan layanan kesehatan berupa PKU, terus memberikan layanan sosial, dan masih banyak lagi, Bu. Nah, jadi di Muhammadiyah ini sasaran dakwahnya berupa pendidikan ya, seperti perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, terus kemudian ada layanan kesehatan dan sosial. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu Guru akan memberikan kesimpulan ya. Sebagai hamba manusia adalah kecil, tetapi sebagai khalifah Allah, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sandi-sandi kehidupan di muka bumi. Nah, tugas manusia sebagai khalifah di bumi ini yaitu menjadi wakil Allah untuk menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, dan menegakkan keadilan. Sekian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu Guru minta maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.